Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para pendidik dimanapun saat ini berada. Bertemu lagi dengan Bisi Sepekan, bincang asik seputar pendidikan, sebuah program yang merupakan gagasan Guru Penggerak Kota Samarinda dan didukung penuh oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur dan tentunya PT Penerbit Erlangga. Pagi ini saya Yunita Rahmawati tidak sendiri karena ditemani oleh seorang guru yang kita lihat wajahnya sangat bersinar, yang kalau dilihat murid saja ketika beliau masuk kelas melihat wajahnya dan auranya guru yang ada di samping saya ini sudah semangat. Baiklah, ini dia Ibu Yuliana SPD dari SMP 4. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Yun, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Yuli nih? Alhamdulillah baik seperti yang dilihat. Oke, seperti saya jelaskan tadi ya, Bu Yuli kalau masuk ke kelas, anak-anak ngelihat auranya Bu Yuli ini sudah seneng banget, bertolak belakang dengan mata pelajaran yang dibawanya. Iya nggak sih? Enggak juga sih Mbak. Oh, kalau enggak saya juga. sih selalu menanamkan ke siswa itu kalau matematika tuh asik. Bu Yuli ini adalah pengajar matematika. Mungkin bagi sebagian siswa, matematika itu adalah momok, menakutkan karena penuh dengan hitungan, penuh dengan rumus. Nah, ini gimana nih Bu Yuli? Boleh diceritakan sedikit gimana sih cara Bu Yuli menyampaikan pembelajaran matematika biar enak gitu? Kalau menyampaikan pembelajaran itu sebenarnya sama aja seperti Mbak Yun, mungkin lebih ini ya. Kalau saya lihat, saya memang favoritnya sebenarnya Mbak Yun sih kalau cara mengajarnya. Jadi kalau untuk siswa kan kita sesuaikan dengan ini ya, usia anak-anak. Jadi kita harus mempelajari juga karakter mereka di fase mereka itu seperti apa. Betul. Jadi kita bisa menempatkan siswa itu sebagai partner, sebagai teman sharing. Jadi pertama-tama yang saya akan lakukan pasti menjalin komunikasi yang baik. Karena seperti yang terutama pada awal setelah pandemi ya, anak-anak kan mungkin belajarnya secara daring di rumah. Betul. Jadi pada saat kita masuk awal itu anak-anak seperti duduk diam, apalagi tahu sudah pelajaran matematika. Jadi kita nggak boleh langsung hari ini kita belajar matematika materi ini ya. Datar gitu ya, gitu. Jadi kalau paling gitu ya. saya salam dulu, gimana kabarnya, terus say hello, suruh perkenalkan diri, berdiri, namanya siapa, panggilannya siapa, itu biasanya awal untuk menjalin komunikasi. Kemudian nanti pasti ada ini kan, kalau setelah mereka mengenalkan diri ada pasti yang terpancing begini-begini yang info tentang mereka kan. Jadi nanti kita tanya balik, jadi kita jalin komunikasi. Kemudian biasanya dari ketua kelas itu lebih ini juga kan, kita buatkan grup WA. Nah nanti di grup WA itu nggak hanya untuk membahas ini pelajaran, enggak. Jadi kadang untuk tempat-tempat curhat mereka, jadi kita menyesuaikan diri dengan bahasa-bahasa yang mereka. Jadi kalau menegur mereka enggak, anak-anaknya enggak. Jadi kita, hai guys, apa kabarmu hari ini? Kalau enggak misalnya assalamualaikum anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Kita besok materi tentang ini ya. Jadi biasanya saya share dulu materi, terus buka dulu ini, nanti kita ini kita bahas di mana bagian yang susah-susah. Jadi kita besok tinggal latihan atau mengulang seperti itu. Jadi biasanya malam sebelum kita mulai pelajaran itu biasanya saya sudah share PPT atau video. Nah memang nggak semua, ini kan anak berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi nggak semua yang support ini. Jadi kadang kalau misalnya sepi, wah, jadi kita pakai bahasa mereka. Kenapa ini yang masih ini? Bahasa gaul gitu ya. Spill dulu dong, spill dulu dong ini. Jadi nanti kalau sudah ada yang komen 1-2 yang misalnya sudah baca tapi hanya diam, nanti saya tag. Gitu. Gimana? Seperti itu. Jadi kita untuk menggali mereka berpendapat. Jadi kita tahu, oh ternyata yang anak ini seperti ini. Ada yang berani untuk ngomong, kadang ada yang cuma chat pribadi, itu tetap kita ini juga. Nah pada saat untuk di sekolahnya pun seperti itu. Jadi mulai sudah dibuka semua, sudah dibaca. Yang mungkin vakum belum membaca pasti kita spill lah di kelas. Sudah dibuka belum, sampai mana? Sambil keliling, cerita-cerita. Dan itu nggak langsung ini, kita buat dulu suasana pembelajaran itu mereka nyaman, mereka bisa ngobrol dengan kita, komunikasi. Baru kalau sudah asik, nggak sampai larut. Oke, kalau gitu kita mulai ya yang kemarin. Kembali ke laptop kembali gitu lagi ya. ke laptop. Seperti itu.
dan kesepakatan kelas sih memang kesepakatan kelas itu ya kita buat. Jadi saya tidak membuat menyuruh oh kita harus ini, paling kita pancing. Sekarang kita kan bawa HP-nya untuk apa? Kalau seandainya tidak digunakan kita taruh di mana? Mereka sendiri yang menjawab. Ya taruh di sini ya Bu. Jadi kita nggak ini main. Terus kalau misalnya ini seandainya modenya mode apa, silent misalnya gitu ya, taruhnya di mana? Di laci. Kalau nggak di laci di mana? Kantong ibu masih muat loh kalau yang masih pegang. Nah, seperti itu. Jadi kemudian kadang ada yang mau pipis-pipis bolak-balik itu kadang dibatasi. Kalau misalnya kita rombongan WC ngapain? Jadi harus di berapa orang? 1 orang Bu, gantian atau 2 orang. Nanti kalau sudah yang lain masuk, seperti itu contoh-contohnya. Dan setiap kelas itu karena saya ngajarnya paralel 5, itu karakteristik siswa itu berbeda-beda. Jadi setiap kelas itu juga kesepakatan kelasnya berbeda-beda. Dan tentunya setelah pertemuan berikutnya tetap kita ingatkan, yang pertama apa, kedua, ketiga, baru kita mulai. Kemudian ya kadang juga komunikasi itu kan kadang nggak harus anak-anak ini tentang matematika, enggak. Kadang kita juga mendengarkan cerita mereka, kadang ada keluhan pelajaran lain, kemudian mungkin ada yang masalah pribadi. Nah itu kadang kita ini juga kita bangun komunikasi di situ. Jadi kita seperti teman lah buat mereka untuk membangun kepercayaan. Iya, betul sekali. Dan mengajak mereka itu menanamkan konsep bahwa matematika ini bukan momok loh, matematika ini nggak sulit gitu ya. Iya betul. Nanti kalau mereka kesulitan juga mereka nggak takut. Misalnya, Bu, soal yang ini gimana caranya? SS. Nggak takut untuk bertanya gitu ya. SS bagian ini baru dicoret. Oh ternyata biasanya saya tuh tulis foto seperti ini. Bagian mana lagi yang kurang paham? Langkah ketiga. Nah, biasanya seperti itu. Dan mereka pun walaupun nggak masuk biasanya alhamdulillah selalu tanya, Bu, ada link nggak untuk tugas hari ini? Oh gitu. Seperti itu. Memang sih ada siswa yang mungkin jarang masuk atau apa, tapi alhamdulillah kemarin dia malah tanya, Bu, saya masih ada kurang nilainya di mana? Jadi mereka pasti tanya linknya, coba scroll ke atas, ketinggalan nanti teman yang lain pasti ini, coba tekan ini ya link ibu yang tugas yang ini, seperti itu. Dan memang kita nggak bisa kayak misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya, kemampuan mereka kan berbeda-beda. Jadi tingkat kesukaran itu juga kita sesuaikan dengan siswa. Kayak mungkin di kelas yang pertama itu anaknya kalau misalnya kita kasih video melongo, jadi itu nggak bisa saya itu terapkan di kelas 1 dengan ketiga. Kalau di kelas yang kedua dengan kelima itu memang bisa. Saya pakai video, baca dulu mereka itu lebih aktif, berbeda, lebih mandiri gitu ya. Karena memang menyesuaikan ini juga sih kondisi sosial kayaknya betul. Berpengaruh juga kayak di yang kelas 3 memang agak-agak di 93 agak-agak kalem, memang agak lebih ini. Jadi kita memang harus menurunkan tarafnya juga karena kan kita nggak harus sama dengan kelas yang lain. Begitu juga pada satu bulan kita ini. Dan yang paling penting itu komunikasi. Jadi mereka kadang ada yang diam, kenapa diam? Ada kan anak yang tertutup. Betul. Jadi mereka nggak berani mengutarakan karena sungkan atau rasa seperti apa. Nah itulah yang sebenarnya sentuhan-sentuhan yang seperti itu. Kedekatan secara emosional. Iya gitu. benar. Jadi komunikasi efektif itu sangat bagus. Jadi kita jalin nggak harus di klasikal nggak, tapi personal pun kita layani. Oh gitu. Jadi saya kadang kalau sama anak-anak, halo bro, gimana sudah ini? Oh gitu. Jalan gitu aja. Nanti kalau di jalan juga gitu, ketemu di mana? Bu, bro ngapain? Borong kah? Dia pasti datang gitu aja. Jadi mereka juga sama kita tuh merasa nyaman, nggak merasa saya, ibunya tidak ada jarak gitu ya. Walaupun nanti pada saat kalau kita pembelajaran sudah mulai suasananya rame, kita mulai, mereka udah isi going, menikmati jalannya. Oh ini. Nanti kalau misalnya agak susah, datang ke kita berani gitu. Jadi nggak sungkan dari kayak awal-awal kan. Apa sih yang dia inginkan? Jadi kalau saya matematika tuh mudah, misalnya ratunya ilmu. Iya Kak Bu, kan ibu pintar. Loh ibu kan pernah SMP juga, pernah juga ini. Malah pelajaran SMP loh, ibu udah lama belajarnya. Kamu ini setiap hari lagi dipelajari. Ibu kan pintar, nggak ada sama kamu juga pintar, kamu pasti bisa nanti itu seperti itu. Iya Kak Bu. Nah terus kalau misalnya saya kan ini matematika tuh kenapa kamu harus belajar? Kan kadang gitu, kenapa sih Bu harus ada matematika? Nah matematika ratunya ilmu, kenapa? Ada nggak sih mata pelajaran lain yang nggak ada ini matematikanya katanya? Mah nggak ada Bu. Terus ayat-ayat boleh terbolak balik nggak? Enggak Bu, harus urutan kan? Urutan pakai apa ngurutkan? Pakai angka. Nah itu ada di mana? Jadi kadang saya gitu-gituin pakai teka-teki. Mengaitkan matematika dengan pembelajaran yang lain.
PKN ada juga, Pancasila boleh nggak Persatuan Indonesia Pertama? Oh iya nggak boleh Bu, harus urutan kan? Urutan ada di mana? Ayo sudah, ibulah segalanya kalau anak-anak sudah caranya gitu. Ya, berarti pembicaraannya itu mengaitkan antara matematika dengan apapun yang ada lini kehidupan yang ada di sekitar anak-anak gitu. Jadi nggak harus matematika. Oh ini loh ini 7 tambah ini enggak. Jadi kita kaitkan. Jadi mereka bisa menalar. Oh ternyata nanti fungsinya matematika itu di sini. Iya. Nanti kalau misalnya gini Bu Yuli, kalau saya lihat materi matematika SMP nih ya, ada yang namanya SPLDV lah, ada yang namanya himpunan lah, ada yang namanya ini itu dan seterusnya. Itu tuh mereka gimana Bu? Bu Yuli mengajarkannya itu bagaimana nih? Kalau saya sih biasanya menganalogikan dengan benda-benda konkret. Gitu. Nah, misalnya SPLDV berarti kan sistem persamaan ini 2 variabel, ada variabel. Jadi kadang biasanya disuruh buah. Misalnya jeruk sama apel, kamu punya 2 jeruk 2 apel. Kalau ini digabung bisa nggak jadi jupel? Oh gitu. Misalnya gitu kan ya, kan jadi apel kan tetap ada 2 jeruk apel dengan 2 jeruk. Jadi yang bisa dijumlahkan apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Begitu juga misalnya dikaitkan dengan harga, misalnya ini dengan ini. Malah kalau saya lihat anak-anak itu kalau sudah kita analogikan ke harga itu lebih cepat ngitungnya. Karena mereka selalu berhubungan dengan uang ya. 7.000 tambah 5.000 langsung dapat 12.000. Coba kalau jualnya masih. Iya benar-benar. Apa? Iya. Jadi kalau udah kita tambahkan dengan yang hal-hal dekat dengan mereka itu lebih cepat seperti itu. Iya. Himpunan juga gitu. Jadi himpunan itu kan namanya misalnya kamu nih misalnya digabungkan cewek, cowok sekumpulan gitu ya. Ada cewek kan itu kumpulan cewek. Singkatan dari cowok dan cewek gitu ya. Gitu kan. Jadi nggak bisa digabung gitu. Seperti itu. Jadi memang ada identitas-identitasnya. Jadi kita juga sama-sama tetap terus belajar sih Mbak. Jadi kita kadang kalau saya itu lihat materi yang akan dipelajari besok, saya pasti lihat juga dengan anak-anak apa sih yang lagi in dengan anak-anak ini. Sama kayak bikin soal, mereka senang kalau ada nama-nama mereka tuh di spill. Oh gitu. Jadi kalau saya bikin, wah ibu ini ngefans dengan anggota A4. Ada memang A4 lah digelarin anaknya itu kan memang pintar-pintar sering juara olimpiade. Enggak juga ibu idola nantilah next namamu dimasukkan jadi nama toko lah, nama apa seperti itu. Jadi rame tambahan. Bu, toko A4 jual ini katanya. Atau mungkin idol-idol yang sekarang lagi hits gitu ya, betul. Itu yang diambil saya gitu. Ikutin apa yang diomongin, terus istilah-istilah yang mereka gunakan, misalnya kayak TPA di matematika, misalnya kan ini misalnya berdua nih lagi ada apa sih Bu yang ditanyakan? Ini saya betul lah. Kamu yang mana? Ntar ya, yang ini dulu. Bu diam yang ini ya bilang. Apa sih Bu yang dirasakan? Ya TTA. Kan yang tahu-tahu aja ya, gitu kan. Oh ibu nih katanya gitu. Jadi gitu juga, jadi ikut bahasa mereka sebenarnya itu. Yang penting kalau di matematika mereka kalau sudah mindsetnya takut, kemudian merasa itu sulit, akan jadi nggak mau. Sudah menolak ya, ada penolakan dari dirinya sendiri untuk belajar. Ini loh ternyata mudah aja begini, karena ada anak yang memang mungkin dia ini memang anaknya nggak cara belajarnya berbeda. Jadi dia bilang kayak gini, aku tumben, kenapa yang ini nyambung? Dia bilang kayak gitu. Karena dia memang soalnya itu mungkin soal-soal dalam bentuk gambar, karena memang dia senang yang seperti itu. Jadi ada yang begitu. Dan dari situ dilihat mereka, oh ini cocok dengan aku. Jadi kalau dia terbuka dan akhirnya dia bisa gitu jadi, ya. Bu, saya boleh lah ngerjakan soal yang ini aja. Cobain kamu kalau latihan nanti bulan ya share soal di ini di link. Kamu pilih 5 dari 20 yang kalian suka. Nah, udah itu saya share. Jadi soal itu berbeda-beda, mereka boleh pilih. Oh, terserah mereka mau ngambil yang mana. 5 dari itu yang mereka suka. Seperti itu. Jadi nggak harus ini. Keren ya. Bu Yuli ini perlu Bapak Ibu ketahui, beliau adalah juga fasilitator dari guru penggerak angkatan ke-6 ya Ibu ya. Iya, dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S2-nya. Yang saya menjadi pertanyaan itu dari tentunya Ibu ketika mengikuti pembelajarannya di S2, kemudian membuat semua macam media atau mungkin soal-soal untuk siswa itu kan pasti pekerjaannya lebih bertambah lagi, crowded lagi. Itu gimana nih Bu? Biar Ibu bisa membagi ini biar apa ya? Ya biar all in untuk semuanya gitu. Kalau saya itu sih Mbak sebenarnya bertarget saja ya. Misalnya hari ini harus selesai ini dalam waktu yang ini, itu pasti akan saya kerjakan. Jadi misalnya pada waktu jam istirahat misalnya anak-anak, saya mau menyelesaikan tugas kuliah ini, ya udah saya browsing sudah harus selesai target ini sampai PPT sampai ini mungkin. Nah jadi nanti pada saat mau kegiatan kuliah
kuliah ini Sudah kan kita siap kan semua. karena online, misalnya ada saat kami presentasi, saya presentasi, tapi pada saat presentasi itu juga saya biasanya sambil buka LMS, ngoreksi yang gitu. Jadi sambil jalan, yang penting di sini bisa mengikuti. Cuman kalau kegiatan kita seandainya masih pas tatap muka itu presentasi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, Karena betul. kan ini masih blended kan, kalau saya kuliah ini alhamdulillahnya itu. Jadi ada aja jalannya pada saat itu luring, ya pasti fokus di situ. Kalau pada saat daring biasanya nyambi sambil ngerjain LMS. Kalau di sekolah biasanya ngajar, istirahat, itu sambil ngerjain tugas-tugas kuliah. Luar biasa. Bener-bener pembagian waktunya itu harus bener-bener fix gitu ya. Dari target-target yang sudah dibuat itu harus benar-benar diselesaikan Iya, supaya betul. nanti biar nggak numpuk. Kalau saya tuh orangnya nggak ini, kalau untuk numpuk nanti dah sudah. Jadi pokoknya misalnya kayak nilai. Saya biasanya kalau rapot misalnya apa nilai tugas itu langsung saya masukkan di ini, di aplikasi itu, di file lah ya, langsung di file. Jadi pada saat pengolahan udah mudah. Jadi nggak keburu langsung kebut semalam. jadi ketika bertemu dengan siswa, kita pun juga sudah siap gitu Sudah ya. siap. Sudah benar-benar siap apa yang kita bawa, diri kita, jiwa kita, bahkan juga bawaan kita, bontotan kita untuk kita hadirkan ke siswa itu juga sudah siap gitu ya. Betul. Dan satu, kita juga harus mempartisi emosi kita. Mungkin lagi ada banyak kegiatan, ada masalah dengan anak-anak, ya tetap kita, mereka ini loh, kebutuhan mereka ini loh, kita memang profesional ke mereka, ini kita untuk mereka. Benar-benar, Seperti itu. karena bagaimanapun tugas utama kita adalah betul untuk sekali. anak-anak. Wih, keren ya Bapak Ibu semua. Jadi ini kalau untuk menghadapi anak-anak nih Bu Yuli, kan ada siswa yang memang berdiferensiasi ya, anak-anak dengan segala macam perbedaannya. Nah, untuk menghadapi siswa yang mungkin perlu 2 bahkan lebih dari 2 kali penjelasan tentang sebuah materi gitu, gimana nih Bu Yuli? Itu biasa saya keliling, saya tahu kan biasanya ini, saya duduk di sampingnya, duduk. Sudah selesai belum? Kalau dia belum, yang mana? Saya ini, yang mana? Dituntun satu-satu. Oh gitu. Karena memang kalau yang seperti itu karena biasanya anak kan tertutup. Betul. Nah, tertutup. Jadi memang kita dengan sentuhan, misalnya dibalaskan, bisa kok ini, coba lanjut. Ini sudah benar. Apalagi yang kita punya ini sudah benar, tinggal dikit lagi. Semangat Memberikan sedikit lagi. kepercayaan diri gitu ya. Dia pede Benar-benar. sedikit lagi. Nanti kalau sudah lihat ibu depan ya, nanti keliling lagi. Jadi saya seperti itu. Jadi kadang mencari langkah. Kadang kalau seandainya yang ini ada anak yang berdua, misalnya duduk, yang ini sudah duluan, yang ini masih tanggung, tak lihatin. Kasih tahu dulu temannya sebentar ya, ibu kesana seperti. Jadi kayak seperti tutor sebaya. Kalau ini sudah dia oke, dia saya ini kasih Memberikan. tahu. Kalau misalnya di luar kelas nih Bu Yuli, apakah ada misalnya pembicaraan tentang kesulitan siswa apa segala macam? Sering gitu? Mbak, tapi di chat mereka. Mereka tuh sering chat. Chat itu kadang ya malam itu sudah habis isya tuh kadang chat panjang, apalagi kalau sudah di grup. Kalau mau ulangan sudah. Oh, kalau mau ulangan. Atau ada apa tugas. Mungkin kalau pas mau ulangan itu bentuknya mengulang ya, mengulang materi-materi yang kemarin gitu ya. Spill dong Bu, kisi-kisi Pokoknya bagian ini saja dititik beratkan. Mudah kok besok. Ibu nih mudah, terus kan saya selalu bilang mudah. Mudah kok, pasti bisa. Orang nilainya loh bagus-bagus. Karena saya memang mengusahakan mereka itu percaya diri dengan hasilnya mereka. Makanya itu soal tadi saya bilang saya bikin 20, mereka boleh pilih berapa. Seperti itu. Keren ya Bapak Ibu caranya Bu Yuli untuk menghadapi perbedaan-perbedaan dari siswa yang ada di dalam kelas. Salah satunya membuat 20 soal dengan kemudian mempersilahkan siswa untuk memilih 5 soal dengan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, yang sesuai dengan misalnya ada yang suka gambar apa gimana. Betul, Tapi dari 20 dari 20 soal itu berarti itu dengan kategori yang sama ya, atau sama. Dengan level yang sama ya, tingkat kognitif yang sama gitu ya. Betul. Kalau yang ini kan misalnya nanti pilih yang ini semua, jadi kita buat yang sama. Dari 20 soal dengan level kognitif yang sama dipersilakan kepada siswa untuk memilih 5. Itu bisa diadaptasi itu Bapak Ibu ya. Salah satu cara untuk mengembangkan rasa percaya diri siswa dan bagaimana mengubah mindset siswa bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan dan mudah seperti. Apalagi gurunya seperti Bu Yulia pasti setuju kalau matematika ternyata adalah pelajaran yang menyenangkan gitu. Nah, kalau dari
rekan-rekan sejawat sendiri gitu Bu Yuli, mungkin ada ke sebuah kegiatan yang memang Bu Yuli dengan rekan sejawatnya itu membicarakan tentang matematika gimana apa segala. Oh iya Mbak, kalau di sini sih alhamdulillah teman-teman tuh suka sharing juga ya. Kadang saya juga sharing PPT, kadang misalnya soal seperti itu kita biasanya kayak saya ya, misalnya satu paralelan, misalnya Satu kelas tim 9 gitu ya. 9. Saya boleh pakai link itu sama-sama nggak apa-apa. Nanti biasanya hasilnya kan masuk di saya share ke teman seperti itu. Kadang ada juga mungkin yang teman-teman masih yang baru ya, di sini kan banyak gurunya yang baru. Yang baru-baru itu biasanya kalau ditanya, Bu, kalau yang soal yang seperti ini bagaimana cara penyampaiannya, bisa kita sering-sering. Malah pelajaran lain juga gitu, kalau saya misalnya bikin PPT atau video, tanya yang ini bagaimana untuk pelajaran ini. Kadang seperti itu kalau Take and give gitu ya kalau sama tim. Iya, di sini alhamdulillah guru-gurunya ini aja kok mau terbuka lah menerima. Ekosistemnya mendukung. Iya. Kalau bahasa kerennya itu mestakum, semesta mendukung. Terakhir nih Bu Yuli mungkin ya, boleh dong Bu Yuli kasih gimana sih tips atau mungkin apa ya, boleh dibilang saran atau apapun itu kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk mengubah mindset bahwa matematika itu tidak semenakutkan itu gitu. Tidak bukan mata pelajaran yang momok buat siswa, tetapi itu menyenangkan loh buat siswa gitu. Boleh? Oke, buat Bapak Ibu guru semua ya, yang penting kita itu bisa mempunyai motivasi diri untuk terus belajar dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Apapun itu akan selalu kita berikan. Oke, yang pertama tadi boleh kita simpulkan ya Bu Yuli, untuk mengubah mindset siswa bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan itu adalah dengan membangun kedekatan ya. Iya. Yang pertama, kemudian hubungan yang harmonis, memberikan rasa nyaman dan percaya diri pada siswa bahwa apapun masalahnya, apapun pelajarannya, terutama matematika, mereka pasti bisa lakukan. Iya, kalimat-kalimat positif yang akan diterima otak menjadi kalimat yang positif. Iya. Semua pasti bisa. Nggak ada matematika yang tidak ada solusi kan? Oh gitu, masalah aja ada solusi, Ya, apalagi hanya matematika. Oke. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Wah, senang sekali ini. Senang sekali saya ngobrol pagi ini dengan Bu Yuli. Banyak sekali yang saya dapatkan. Salah satunya dengan menjalin kedekatan dengan siswa untuk kemudian kita memberikan materi-materi yang mungkin agak berat kepada siswa karena siswa sudah terbuka, merasa nyaman dan merasa percaya diri. Pasti apapun yang kita berikan juga akan diterima secara positif oleh siswa. Terima kasih Bu Yuli, waktunya sama-sama Mbak Yun. sebentar sekali tetapi sangat berisi dan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semua telah menyaksikan acara Bisik Sepekan kali ini dengan Ibu Yuli. Semoga bermanfaat, semoga dapat diambil inspirasi oleh siapapun yang sedang menonton acara kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama, Mbak Kita Yuli. bertemu lagi kapan-kapan. Banyak belajar.